biasanya kalau misalnya terjadi bencana itu kayak semacam terjadi trauma gitu loh. Bencana itu mengakibatkan trauma, terutama trauma psikologis. Tidak hanya trauma fisik, tapi trauma psikologis juga itu penting untuk dilakukan pemulihan pada masyarakat, terutama anak-anak itu biasanya mengalami traumatik terhadap bencana kayak gitu, karena kehilangan kerabat, orang tua dan sebagainya gitu. Kehilangan anggota keluarga, kehilangan harta benda kalau untuk orang yang dewasa. Seperti itu. Lanjut lagi, next. Langkah-langkah yang harus dilakukan bila terjadi suatu bencana. Tentunya respon tanggap darurat. Respon tanggap darurat itu ada ultimatum, nanti akan terjadi bencana gitu, misalnya di daerah ini. Terus kemudian habis itu respon itu bisa sebelum dan setelah terjadi bencana. Misalnya setelah terjadi bencana, habis dilakukan tanggap darurat itu ada bantuan darurat. Biasanya nanti kalau udah terjadi bencana itu dikirim tuh pasukan-pasukan bantuan dari berbagai daerah, terutama dari pemerintah daerah itu sendiri. Jika tidak menanggulangi, maka akan dibantu oleh pemerintah pusat seperti itu. Nanti ada bantuan darurat, dikirimlah petugas-petugas kesehatan ataupun bantuan-bantuan lain, kayak biasanya kalau di Indonesia kan bisa dikasih mie instan kayak gitu. Terus baru abis itu dilakukan pemulihan pasca bencana. Pemulihan itu berupa ngumpulin orang-orang, misalnya di tenda-tenda itu dilakukan apa yang dipisahin gitu, yang mana yang sakit, mana yang enggak, dan di situ juga nanti kayak ada semacam pemulihan pasca traumatik, kumpulin anak-anak yang bukan trauma, apa ya namanya ya, kayak merasa terguncang kayak gitu, nanti di situ diajak bermain kayak gitu. Itu contoh saja ya, kayak gitu pemulihan. Bagi yang kena trauma fisik ya dilarikan ke rumah sakit atau puskesmas. Kalau misalnya di rumah sakit itu penuh, nanti akan dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar gitu di kota kayak gitu, nanti dipindahkan. Terus dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi itu penyembuhan lebih optimal setelah terjadinya pemulihan kayak gitu. Misalnya orang yang sudah, misalnya rumah-rumah ya mulai dibangunin lagi kayak gitu. Rehabilitasi, rekonstruksi itu jauh lebih jauh lagi setelah rehabilitasi jadi semuanya jalan-jalan, infrastruktur dibenerin lagi, terus perekonomian dibenerin lagi gitu. Kira-kira daya masyarakat itu stabil lagi kayak gitu pas rekonstruksi ini. Nanti selebihnya untuk pengertian lebih jelasnya secara teoritisnya nanti dibaca ya teman-teman. Lanjut next. Oke, thank you. Ada suatu kata-kata ya sedikit dari kelompok kami nih. Seorang mukmin itu diperintahkan untuk mengambil pelajaran dari musibah agar ia memperbaiki diri dan kembali taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang adanya bencana ini ya kita jadikan pelajaran, dari musibah yang kita jadikan pelajaran supaya kembali kepada Allah dan memperbaiki diri gitu. Mohon maaf teman-teman, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 1. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin kalau sesi tanya jawab, mohon maaf Ibu dibatasin berapa penanya? Boleh 2 atau 3. Oke. Teman-teman, sementara untuk sesi tanya jawab 3 saja ya, karena kan nanti ada kelompok 2 berikutnya akan presentasi, barangkali berhubung dengan waktu ya teman-teman. Tapi nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya lebih lagi, boleh kita tanya jawab di luar sesi Zoom mungkin ya teman-teman. Oke. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya bisa angkat tangan. Ada yang ingin ditanyakan teman-teman? Izin bertanya Teh. Ya, boleh. Perkenalkan, nama saya Cici Cahyani, saya perwakilan dari kelompok 5. Izin bertanya, kan tadi Teh Puji jelasin kalau mitigasi bencana itu kan merupakan upaya untuk mencegah dan meminimalisir resiko yang ditimbulkan dari suatu bencana. Nah, itu kan bisa tercapai kalau ada kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat ya Teh ya. Iya. Tapi di lapangan itu banyak masyarakat yang tidak peka atau tidak peduli tentang bahaya dari bencana tersebut.
tersebut. Contohnya kayak waktu COVID, zaman COVID kan banyak banget masyarakat yang menganggap kalau itu tuh tidak berbahaya dan malah terkesan menyepelekan tuh Teh. Oh iya. Nah, pertanyaannya itu peran yang dapat kita lakukan sebagai tenaga kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya dari bencana yang ditimbulkan itu bagaimana sih Teh? Seperti apa gitu caranya untuk mengedukasi masyarakatnya itu? Terima kasih Teh. Oke, saya ulangi lagi pertanyaannya ya. Pada Kak Cici. Pertanyaannya itu bagaimanakah peran nakes terhadap peningkatan kesadaran apabila terjadi bencana? Seperti itu tak Kak? Ada yang ditambahin pertanyaannya gimana maksudnya? Benar seperti itu? Itu ya Sebagai masyarakat sebagai nakes. kesehatan itu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat sama cara mengedukasinya Oh ya, oke. gitu, Cara mengedukasinya. Oke. Mohon maaf ya teman-teman sebelumnya dari kelompok 1 sebenarnya sih kalau presentasi itu kan ada moderator, ada notulen dan ada lain belum berhubung karena belum dibagi oleh kelompok 1. Jadi untuk kelompok 1 boleh siapa saja ya yang menjadi notulen. Mohon maaf moderatornya sekalian saja sama saya kelompok 1. Soalnya bingung sih kan ya teman-teman ya. Mohon maaf kelompok 1. Jadi kita bareng-bareng saja untuk menjawab ya kelompok 1. Barangkali nanti ada yang menjawab. Nanti langsung saja buka itunya mikrofonnya ya. Oke lanjut ke pertanyaan kedua. Ada yang ingin bertanya?